Pemirsa, kerja sama berupa program bantuan sekolah dasar di Jabotabek akibat korban banjir antara Posko Banjir Ratna Sarumpait atau PBRS dengan pihak Sewu New York Life atau SNYL berbuah masalah. Pasalnya SNYL dinilai telah meninggalkan kesepakatan kerjasama yang telah mereka galang sejak Februari lalu secara sepihak. Ratna selaku koordinator PBRS merasa kecewa dengan pernyataan Presiden Direktur SNYL. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda seputar kehidupan selebriti Indonesia. Tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan, karena sederet informasi menarik telah dipersiapkan untuk Anda. Pemirsa, langsung kita simak kilasan tayangan sore ini. Tayangan Kismis atau kisah-kisah misteri yang ditayangkan RCTI setiap Kamis pukul 10 malam berhasil menyita perhatian berbagai kalangan pemirsa termasuk anak-anak. Di mana sebenarnya letak keberhasilan acara tersebut? Kita simak liputannya sore ini. Artis Berliana Febrianti dan istri artis Doni Kusuma Yuni Indrianti dikabarkan kebobolan atau hamil lagi di saat anak pertama mereka masih berusia balita. Kerjasama berupa program bantuan sekolah dasar di Jabotabek akibat korban banjir antara Ratna Sarumpait dan Sewu New York Life berbuah masalah. Sewu New York Life dituding oleh Ratna telah meninggalkan kesepakatan secara sepihak. Ratna merasa nama baiknya dicemarkan. Baru sebulan kembali dari Tanah Suci, artis cantik Inneke Koesherawati sudah harus berurusan dengan Paul Bogor. Kabarnya Lili mitra kerjanya selama ini menuding Inneke selaku direktur rumah produksi Gamma Golden telah melakukan penipuan lantaran tidak membagi keuntungan yang dijanjikannya. Hamil lagi di saat anak pertama masih berusia balita biasanya bukan menjadi harapan setiap ibu rumah tangga. Maklum, mengurus bayi boleh dibilang bukanlah pekerjaan yang mudah. Lantas bagaimana jika kehamilan itu harus terjadi seperti yang dialami oleh artis Berliana Febrianti dan istri Doni Kusuma Yuni Indriati? Apa yang mereka rasakan? Pemirsa, simak penuturan mereka kepada Cek dari Cek. Hamil memang bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi wanita yang mengalaminya. Agaknya begitulah yang dirasakan artis Berliana Febrianti dan istri artis Doni Kusuma Yuni Indriati yang saat ini tengah hamil muda. Dalam hal kehamilan, keduanya boleh dibilang hampir memiliki kemiripan. Mereka sama-sama tengah mengandung anak kedua di saat anak pertama mereka masih berusia balita. Berliana misalnya, di saat usia kandungannya berjalan 3 bulan, ia juga tengah sibuk mengurus putra pertamanya yang baru berusia 1,5 tahun. Tentu saja Berliana melakukan semua itu di sela-sela kesibukannya sebagai seorang artis sinetron. Sementara itu dibanding Berliana, agaknya Yuni Indriati lebih berat menanggung kandungannya kali ini. Maklum di saat kehamilan tersebut berusia sekitar 3,5 bulan, anak pertamanya baru berusia 6 bulan. Akibatnya sang bayi yang bernama Muhammad Fazrin Putra Kusuma ini tidak lagi mengkonsumsi ASI lantaran rasanya sudah hambar. Sejak 2 bulan lalu Muhammad Fazrin hanya meminum susu kalengan. Inilah memang yang agak disayangkan Yuni saat ini. Kembali kepada kehamilan yang kini tengah dialami kedua wanita ini, betulkah hamil mereka karena kebobolan? Jadi waktu ngelahirin yang pertama itu, kata dokter, kamu mau anak berapa sih? Maunya sih banyak sih dok, kalau bisa 4 gitu. Ya udah kalau gitu kamu alami aja, kalender aja. Ya udah alami aja. Terus ternyata kebobolan. Nggak kebobolan lah gitu, kita memang juga merencanakan, biarpun merencanakannya nggak yang harus misalnya bulan ini atau bulan depan gitu, dan ternyata emang mungkin langsung didengar kali sama Allah gitu. Dibanding dengan kehamilan pertama, apa perbedaan yang mereka rasakan saat ini? Untungnya yang kedua juga nggak parah kayak pertama gitu, karena yang pertama tuh parah sekali sampai 4 bulan mau menginjak 5 bulan itu bau-bau masakan, bau segala itu di rumah tuh nggak betah. Lebih lemes, terus susah makan gitu loh. Jadi iya, jadi beda. Lantas, sejauh apa persiapan yang sudah mereka lakukan saat ini? Kemarin ya kebetulan pas USG itu udah kelihatan jenis kelaminnya gitu, katanya dokter sih cowok lagi. Jadi ya nggak begitu banyak sih persiapannya, karena kan bajunya otomatis pasti turun, semuanya tuh turun gitu. Kalau misalnya dari nanti lahir kayak misalnya baju-baju atau segala macem, kayak masih bisa punya abangnya gitu, karena kan ya walaupun belum tahu laki apa perempuan, tapi biasanya bayi kan rata-rata sama. Umumnya wanita yang sedang hamil biasanya mereka membatasi hubungan intim dengan suaminya.
Terlebih jika usia kehamilan tersebut sudah mendekati masa-masa tua. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana dengan Yuni dan Berliana? Apakah saat ini mereka sudah mulai membatasinya? Periksa ke dokter nggak ada kelainan apa-apa, nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin karena perutnya masih kecil kali. Heeh, jadi nggak terlalu, ya mungkin kalau udah besar ya lain lagi dong. Apa kata dokter itu yang saya ikutin gitu, dan jadi semua atas petunjuk dokter. Dokter bilang misalnya, yang saya tahu sih gitu dari kedokterannya, dokter bilang mungkin sebenarnya nggak apa-apa, aman-aman aja, asal kondisi, si ibu dan si janin dalam keadaan sehat. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, kerja sama berupa program bantuan sekolah dasar di Jabotabek akibat korban banjir antara Posko Banjir Ratna Sarumpait atau PBRS dengan pihak Sewu New York Life atau SNYL berbuah masalah. Pasalnya SNYL dinilai telah meninggalkan kesepakatan kerjasama yang telah mereka galang sejak Februari lalu secara sepihak. Ratna selaku koordinator PBRS merasa kecewa dengan pernyataan Presiden Direktur SNYL Michael Allen yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengadakan hubungan kerjasama dengan PBRS. Menurut Ratna, pernyataan tersebut bukan lagi sekedar gagalnya keinginan PBRS memberikan bantuan pada sekolah-sekolah dasar di Jabotabek, namun sudah merupakan penyebaran berita bohong dan penyamaran nama baik bagi dirinya maupun kredibilitas posko banjir yang dikelolanya sejak Januari lalu. Oh iya, jelas ya. Saya orang yang bekerja itu lillahi ta'ala. Jadi orang akan menilai apakah saya benar atau tidak. Sampai saat ini apakah Ratna sudah membicarakannya dengan pihak SNYL? Belum. Sepanjang ini saya masih baik hati. Menyinggung kerjasama Ratna dengan pihak SNYL, seperti apakah asal muasalnya? Salah satu program di posko kita yang menjadi prioritas saya adalah pendidikan. Karena menurut saya ini yang dari awal saya lihat agak terlantar. Bukan karena orang tidak berpikir soal itu, tetapi melihat hal-hal yang di depan mata ya, orang lapar, orang sakit dan segala macam. Jadi concern waktu awal-awal banjir itu lebih terpusat pada bagaimana mereka makan, bagaimana pakaian, bagaimana dengan pengobatan. Jadi ketika New York Life datang ke saya itu buat saya itu alhamdulillah banget. Apakah dalam kerjasama tersebut mereka melakukan hitam di atas putih? Ya itu enggak. Orang kalau mengerjakan sesuatu untuk kemanusiaan, saya pikir semua orang tuh akan tulus-tulus saja dan jujur. Dan ternyata enggak. Pemirsa, menanggapi kekecewaan Ratna Sarumpait, pihak Sewu New York Life sebenarnya sudah menyatakan permohonan maafnya. Sayangnya permohonan maaf tersebut baru disampaikan lewat sebuah harian ibu kota. Sampai saat ini SNYL belum mengadakan pertemuan secara langsung dengan pihak Ratna yang merasa nama baiknya dicemarkan. Lantas apa komentar pihak SNYL sendiri terhadap pencemaran nama baik itu? Berikut komentar Alina Darmadi, Asisten Manajer Corporate Communication Sewu New York Life kepada Cek dan Recheck. Apa yang bisa kita bantu gitu loh untuk mengembalikan nama baik itu gitu loh. Kita bersedia untuk bantu, tapi kita juga punya keterbatasan. Menurut Alina, apa sebenarnya penyebab pihak SNYL meninggalkan kerja sama secara sepihak sebagaimana yang telah dituduhkan Ratna? Kita belum tidak mengupdate Mbak Ratna sampai sejauh itu yang kita sesalkan sebenarnya dari pihak kita, itu aja. Kalau boleh tahu, apa pendapat Alina seandainya Ratna akan menggugat SNYL secara hukum? Sebaiknya kita nggak bicara andaikan ya, kita lihat aja deh nanti gimana. Kita datang sebagai teman, kita inginnya sih berakhir demikian juga gitu loh. Pemirsa, inilah liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, satu lagi artis kita terlibat kasus penipuan. Kali ini menimpa artis cantik Inneke Koesherawati. Inneke dikabarkan terlibat kasus penipuan berkaitan dengan rumah produksi Gamma Golden yang dikelolanya bersama kakak kandungnya, Roni Kushendrato, sekitar 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu, rumah produksi tersebut memproduksi sinetron berjudul Bila Esok Tiba. Dengan alasan percaya pada reputasi Inneke, seorang wanita asal Bogor bernama Lili Sudarti menanamkan uangnya sekitar 150 juta rupiah untuk proyek menjanjikan tersebut. Sayangnya nasib sinetron tersebut terkatung-katung lantaran belum satu pun stasiun televisi yang akan membelinya. Atas kondisi ini, Lili pun menemui Inneke dan kakaknya untuk meminta ganti rugi. Tapi hal itu justru membuat Lili makin kecewa lantaran Inneke dan kakaknya tidak menggubris permohonan tersebut. Akibatnya Lili melaporkan kasus ini ke polisi wilayah Bogor sekitar 3 tahun yang lalu.
Menurut Lili, sampai saat ini Polwil Bogor belum pernah sekalipun memanggil Inneke maupun Roni untuk dimintai keterangan. Kini sejauh apa upaya yang dilakukan Lili guna mendapatkan kembali uangnya itu? Berikut penjelasan Lili kepada Cek dan Recek yang ditemui di rumahnya di wilayah Bogor pada Kamis lalu. Saya sederhana aja lah, karena aku menindaklanjuti niat baikku tadi. Bisa nggak Mas Roni, sekarang berhubung itu kan Direktur Utama PT Gama itu kan Inneke, adik Yu punya adik kandung, bisa nggak Yu aku minta pertanggungjawabannya masalah